Audianina Anastasia. Nama saya Farhanisa Citra Kinanti. Nama saya Ina Merani Syaroah. Dan saya Kalisatul Alfa. Dan di sini kami akan menjelaskan bagaimana perkembangan Islam di Jawa Tengah oleh Kiai Haji Soleh Darat. Yang pertama ada biografi dari Kiai Haji Soleh Darat. Nama lengkap Kiai Haji Soleh Darat adalah Kiai Haji Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani yang lahir pada tahun 1820 di wilayah pesisir Jawa, tepatnya di Jepara. Beliau memiliki ayah yang bernama Kiai Umar yang merupakan seorang pejuang dan juga orang kepercayaan Pangeran Diponegoro. Beliau wafat pada tahun 1903 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Bergota, Semarang. Dan Kiai Haji Soleh Darat juga merupakan guru bagi tokoh besar seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, serta Raden Aceh Kartini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izinkan saya melanjutkan menjelaskan kehidupan Kiai Haji Soleh Darat. Kiai Haji Soleh Darat lahir tahun 1820 di Gedung Jumbleng, Mayong, Jepara dengan nama Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani. Sejak muda, ia merantau untuk menuntut ilmu, belajar fikih di Kajen Pati kepada Kiai M. Syahid. Kemudian belajar di Kudus kepada Kiai Haji Muhammad Soleh bin Asnawi. Di Semarang, ia memperdalam nahwus saraf dan berbagai ilmu kepada Kiai Haji Ishaq Damaran serta beberapa ulama lainnya. Ia juga belajar tasawuf dan tafsir di Purworejo kepada Mbah Ahmad Ali Bulus. Setelah itu, Kiai Haji Soleh Darat melanjutkan belajar di Mekah kepada para ulama besar seperti Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Ahmad Nahrawi, Sulaiman Hasbullah, dan Syahid Ahmad Zaini Dahlan. Keilmuannya diakui hingga ia menjadi salah satu pengajar di Mekah. Di sana, ia bertemu Mbah Hadi Dirikusumo yang mengajaknya pulang untuk mengamalkan ilmu di tanah air. Meski awalnya menolak, akhirnya Kiai Haji Soleh Darat kembali ke Nusantara. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya yaitu penyebaran Islam di Jawa. Kiai Haji Soleh Darat menyebarkan Islam berawal dari pendidikan beliau di berbagai pesantren Jawa dan Mekah. Sepulangnya, beliau berdakwah dengan cara menerjemahkan kitab-kitab agama ke bahasa Jawa agar mudah dipahami oleh masyarakat. Berikut contohnya. Karya terkenalnya Faidur Rahman adalah tafsir Al-Quran berbahasa Jawa Pegon yang menjadi salah satu yang pertama di dunia. Beliau memilih aksara Pegon karena saat itu Belanda membatasi tulisan berbahasa Arab, sehingga Pegon menjadi cara aman untuk tetap mengajarkan agama. Metode dakwahnya melahirkan banyak ulama besar seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Untuk yang berikutnya adalah nilai-nilai keteladanan dari Kiai Haji Soleh Darat yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah penjelajah ilmu atau multidisipliner. Kiai Haji Soleh Darat menimba ilmu dari banyak guru, baik di Jawa maupun Mekah. Ia mempelajari berbagai disiplin seperti tafsir, fikih, nahwu, tasawuf, dan falak. Perjalanannya menentukan ketekunan, kerendahan hati, serta semangat belajar tanpa batas. Yang kedua, menebar ilmu. Setelah mengajar di Mekah, beliau memilih pulang untuk menyebarkan kepada masyarakat. Beliau menerjemahkan kitab-kitab penting ke bahasa Jawa dan menulis tafsir Faidur Ar-Rahman agar umat mudah memahami Al-Quran. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk perlawanan terhadap penjajah yang melarang penerjemahan. Yang ketiga, maha guru para tokoh. Kiai Haji Soleh Darat menjadi guru bagi tokoh besar Islam Indonesia seperti Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Bimbingannya melahirkan generasi penerus yang mendirikan organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peninggalan Kiai Haji Soleh Darat. Yang pertama adalah penulis lebih dari 20 kitab dalam tulisan Pegon. Beberapa karya pentingnya di sini kita mengambil beberapa poinnya aja. Yang pertama ada Faid Ar-Rahman atau tafsir Al-Quran Pegon. Yang kedua adalah Lataif At-Taharoh. Yang ketiga ada Minhaj Al-Attiyah. Dan yang terakhir adalah Syarh Al-Hikam. Yang kedua, menghidupkan revisi
semua kesimpulan materi-materi yang di atas tadi, jadi Kiai Haji Soleh Darat merupakan salah satu ulama yang paling berpengaruh di Jawa Tengah, terutama pada abad ke-19, yang berhasil membuka akses pemahaman agama bagi masyarakat melalui penggunaan bahasa Jawa Pegon. Melalui karyanya juga serta metode dakwah yang sederhana dan mumpuni, beliau membentuk fondasi keilmuan yang kuat bagi murid-muridnya, termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kelak mendirikan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nah, meskipun bukan pendiri NU maupun Muhammadiyah, ajaran dan pemikiran Kiai Haji Soleh Darat memberikan pengaruh penting terhadap lainnya gerakan pembaruan Islam di Nusantara. Warisan intelektualnya terus hidup melalui karya, pengajaran, dan pengaruh luas yang masih dirasakan hingga sekarang. Demikian, itulah materi kami mengenai perkembangan Islam di Jawa Tengah, salah satunya Kiai Haji Soleh Darat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan Film dokumenter saat kita ke makam Kiai Haji Soleh Darat. Selamat menyaksikan. Saya Ina Melani Syaroa dengan NIM 4002 0525 620002. Halo, perkenalkan nama saya Maulida Nina Anastasia dengan NIM 400205 256 20006. Halo semuanya, kenalin saya Zelda Arika dengan NIM 400205256200022. Perkenalkan, nama saya Farhanisa Citra Kinati dengan nomor NIM 4002 0522 620026. Saya Kalisatu Laufa dengan NIM 40020525520028. Perkenalkan, nama saya Rozan Haidar Gufron dengan NIM 4002 05256 30041. Kiai Haji Soleh Darat adalah seorang ulama besar yang dikenal sebagai pelopor penyebaran Islam melalui tulisan Arab Pegon di Jawa. Beliau lahir pada tahun 1820 di Desa Kedung Jumbleng, Mayong, Jepara. Beliau wafat pada tahun 1903 dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Berkota, Semarang. Ayahnya, Umar As-Samaroni, adalah tangan kanan Pangeran Diponegoro dalam perang melawan penjajahan Belanda pada tahun 1825 hingga tahun 1830. Beliau berperan besar dalam masa penjajahan dengan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa, menggunakan tulisan Arab Pegon agar pesan Islam dapat tersebar tanpa diketahui penjajah Belanda. Karya tulisnya berupa kitab-kitab penting seperti Majemuk, Mujarobat, Toharoh, Faidur Rahman, dan kitab kuning Al-Hikam. Salah satu murid terkenalnya adalah Raden Ajeng Kartini, sang pejuang emansipasi wanita. Nama saya Sumiati. Saya adalah salah satu juri kunci yang merawat di makam Haji Soleh Darat ini. Makam Kiai Haji Soleh Darat sering dikunjungi peziarah, dan puncaknya pada setiap 10 Syawal. Terdapat pengajian dan ziarah yang diatur oleh beberapa komunitas dan organisasi seperti PCNU, Pemkot Semarang, dan Kopi Soda. Meski tidak ada tradisi khusus selain ziarah dan pengajian, namun pesan penting yang disampaikan adalah menjaga ketertiban, kebersihan, dan menghormati keberagaman doa para peziarah. Selain itu, kitab-kitab dan ajaran beliau masih diajarkan dan menjadi rujukan pesantren di Jawa.
Darat.